Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting sebenarnya, meskipun para pakarnya masih tergolong tidak banyak ditimbang ilmu-ilmu yang lain. Bahkan kajian-kajian khusus maqasid pun masih tergolong sangat jarang. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab, di sini akan saya tampilkan PPT terlebih dahulu untuk mukadimah pembelajaran kita yang insya Allah rutin kita laksanakan setiap Jumatnya. Sudah terlihat ya? Nanti jika macet-macet mungkin kami share PPT-nya, kami share PDF-nya saja. Baik, kita mulai pembahasan dirasah fi fiqh maqasid asy-syariah. Nah, sebenarnya apa sih faedahnya kita mempelajari maqasid syariah? Ini tentunya jika kita lihat para ulama membahas sebenarnya banyak ya, tapi kita kelompokkan menjadi dua saja secara ringkas. Yang pertama adalah bagi seorang mujtahid. Nah, mujtahid di sini ya termasuk para thalibul ilmi, mereka yang bergelut dalam masalah-masalah fikih, usul fikih, yang mereka hakim dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Bagi mujtahid mempelajari maqasid ini untuk memudahkan mengetahui kaidah-kaidah yang dapat membantunya untuk menerapkan dan menyimpulkan hukum. Karena dengan mempelajari maqasid kita akan mengetahui nilai-nilai, rahasia-rahasia, ilah-ilah di balik suatu hukum. Nah, tentunya dengan mengetahui hal itu, penerapan hukum ini akan mudah sehingga bermaslahat bagi orang yang mendapatkan atau orang yang dihukumi tersebut. Nah, ini secara ringkas bagi seorang mujtahid mempelajari maqasidus syariah ini memudahkan untuk menyimpulkan hukum, menerapkan hukum, melihat kias, menerapkan kias pada perkara-perkara yang belum diketahui hukumnya seperti itu. Ini bagi seorang mujtahid. Kemudian adapun bagi selain mujtahid, bagi kita-kita ini ya, bagi kita-kita ini ataupun bagi yang memang di sini belum ada basic maqasid, usul fikih atau fikih. Nah, sebenarnya kita membahas atau mempelajari maqasid syariah ini akan menampakkan keagungan dan keindahan syariat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita akan melihat bahwa setiap perintah yang Allah bebankan kepada mukallaf atau orang yang terbebani, yaitu umat Islam, ini pasti mengandung maslahat, baik diketahui ataupun tidak, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, hukum-hukum yang dilarang itu pasti mengandung madharat, baik sekarang yang akan datang, baik diketahui atau tidak, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini dengan mengetahui atau dengan belajar maqasid syariah, kita akan melihat keagungan, Masya Allah sekali syariat Islam, sehingga kita akan istiqomah dalam melaksanakan syariat Islam. Kita akan benar-benar meyakini bersama bahwa tiada hukum yang sangat layak untuk diterapkan, yang sangat bermaslahat, yang sangat rahmatan lil alamin, kecuali memang itu hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nanti akan melihat bahwa perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama yang belum qat'i, belum tetap, ini juga merupakan kemudahan bagi kita untuk terus berijtihad, untuk terus mengasah kemampuan kita memilih hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan maslahat yang kita hendak capai.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana ungkapan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau seorang pakar fikih dan usul fikih di dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fikhi. Nanti karena kita mengetahui bahwa maqasid ini di antara kitab-kitab atau dulu sebelum menjadi ilmu tersendiri ini bergabung juga di dalam ilmu usul fikih. Jadi Imam atau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan maqasidus syariah hiyal ma'ani. Nah, ini karena kita akan melihat bahwa para ulama ketika mengartikan maqasid ini tidak akan terlepas dari kata ma'ani. Ma'ani itu nilai-nilai. Jadi setiap syariat itu memiliki nilai-nilai, kemudian ahdaf, tujuan-tujuan, al-malhudah li syar'i yang tercangkup di dalam syariat. Fi jami'i ahkamihi pada setiap hukum-hukumnya au mu'dhamiha atau kebanyakannya. Au hiyal ghayah atau dia adalah tujuan minasyariah dari syariat wal asrar dan rahasia-rahasia. Nah, di sini ada kata kunci lagi rahasia. Jadi maqasid ini identik dengan nilai-nilai, tujuan-tujuan, hikmah-hikmah, maslahat-maslahat, rahasia-rahasia allati wada'aha syari' yang ditetapkan atau yang diberikan oleh syari' pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala inda kulli hukmin min ahkamihi dari setiap hukum dari hukum-hukumnya. Artinya setiap hukum yang Allah berikan karena Allah itu kan Maha Hakim, pasti hukumnya ini bermaslahat, pasti hukumnya ini merupakan baik bagi manusia. Nah, itu setiap hukumnya itu pasti mengandung tujuan-tujuan, rahasia-rahasia tertentu, nilai-nilai tertentu, hikmah-hikmah tertentu yang memang Allah berikan, yang Allah tetapkan pada hukum-hukum itu gitu. Ini yang disebut dengan maqasid syariah. Ini menurut Wahbah Zuhaili. Ini kita belum masuk pembahasan kitab, ini sebagai pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini menariknya wa ma'rifatuha amrun daruriyun. Nah, mengetahui maqasid syariah ini perkara yang daruri. Daruri ini penting, mendesak. Ala dawami. Ala dawami ini selalu. Jadi mempelajari, mengetahui maqasid syariah ini perkara yang daruri yang sifatnya terus-menerus walikullin nas dan kepada setiap manusia. Jadi tidak hanya seorang mujtahid, tidak hanya orang yang mempelajari syariat, tetapi boleh setiap manusia untuk memahami atau untuk belajar maqasid syariah. Perinciannya seperti apa? Walil mujtahidi ingdal istimbatil ahkam. Kalau untuk mujtahid akan membantu, memudahkan ia menyimpulkan hukum. Nah, ini bagi seorang mujtahid belajar maqasid ini akan memudahkan menyimpulkan hukum. Wa fahmun nusus untuk mengetahui nas. Jadi nas ini akan mudah diketahui karena tidak hanya apa yang terbaca dalam nas tersebut tetapi yang tersembunyi pun akan diketahui dengan maqasid syariah ini. Wali ghairil mujtahid adapun bagi selain mujtahid yaitu kita-kita ini lita'arruf ala asrarit tasyri' untuk mengetahui rahasia-rahasia syariat. Rahasia-rahasia di sini termasuk ilah-ilah, kemudian hikmah-hikmah, tujuan-tujuan yang ada di dalam syariat. Karena Masya Allah sekali, nanti kita akan membahas bersama bahwa ternyata syariat ini merupakan perkara yang sangat agung yang perlu kita syukuri, yang akan menguatkan keimanan kita bersama melalui maqasid syariah. Ini PPT-nya agak macet ya, mohon maaf ya. Baik, perkembangannya. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya sebenarnya ilmu maqasid syariah ini. Kita akan melihat bahwa dulu ilmu maqasid syariah ini masih tercampur di dalam ilmu lain. Jadi tidak langsung tiba-tiba hadir ilmu maqasid syariah, tidak, tetapi bercampur. Nah, bercampurnya seperti apa? Sebenarnya kita bisa merujuk juga kepada Al-Qur'an maupun Sunnah. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah ini mengandung tujuan-tujuan baik bersifat umum ataupun khusus. Tujuan bersifat umum ini contohnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr.
Jadi Allah menghendaki bagi kalian ini kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Artinya di sini ada manhajut taisir. Jadi ada manhaj kemudahan. Jadi Islam itu mudah. Dinun yusron. Agama yang mudah. Maka Rasulullah itu ketika ada dua pilihan, pilihan ini yang satu lebih mudah dipraktekkan, lebih bermaslahat, itu pasti milihnya yang lebih mudah tadi daripada memilih yang sulit-sulit. Nah ini, karena agama memang Allah menghendaki agama ini mudah. Ya kalau memang tidak bisa berdiri karena sakit boleh duduk seperti itu. Tetapi catatannya bukan memudah-mudahkan. Namun ketika ada pilihan yang mudah, kenapa memilih perkara yang sulit seperti itu? Kalau bahasanya Kia ini barangkali ya, kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Tetapi kalau bahasa pemerintahan, dalam tanda kutip, kadangkala kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Nah, seperti itu. Kadang ngurus-ngurus apa jadi sulit gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari hukum-hukum Islam, nah, yuridullahu bikumul yusra. Islam ini menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Ini masuknya termasuk adalah maqasid ammah, maqasid yang umum. Kemudian kita juga melihat misalnya di dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Artinya tujuan daripada sholat diantaranya itu mengandung hikmah tujuan mencegah seseorang melakukan fahsya dan munkar. Ini sholat saja, karena ini maqasid khosoh. Maqasid yang sifatnya khosoh, yaitu pada sholat saja. Kalau tadi maqasid amah, sifatnya agama ini mempermudah, mudah, tidak sulit. Kalau ini sholat, merupakan tanha anil fahsya wal munkar. Nah, bagaimana kita melihat sholat ini mampu mencegah fahsya dan mungkar? Ternyata ada rahasia lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata li dzikri." Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Artinya yang mampu mencegah seseorang dari fahsya dan mungkar itu ketika mengingat Allah. Dan waktu mengingat Allah yang paling sesuai atau yang dia syariatkan, ini bisa kita lihat bersama waktu sholat. Artinya dengan sholat kita mengingat Allah, dengan mengingat Allah ini kita akan terhindar dari fahsya dan mungkar. Bagaimana tidak? Orang mengingat Allah ketika dia tidak bermaksiat, pasti tidak akan jadi bermaksiat. Ketika berbuat buruk, ia mengingat Allah, pasti tidak jadi berbuat buruk. Seperti itu. Ini maqasid khosoh. Demikian pula di dalam hadis. Dalam hadis kan kita mendapati Rasulullah pernah bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Ini maqasid aman. Kemudian maqasid khosohnya juga kita melihat di dalam hadis. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, Ju'ilal isti'dan lil ajril basar. Dijadikanlah izin itu untuk menjaga pandangan. Artinya adanya isti'dan ketika masuk rumah, kita mengetuk rumah. Seperti itu, adanya izin ini untuk menjaga pandangan seseorang. Nah, di antara maqasid tujuannya adalah menjaga pandangan kita. Sehingga ketika kita masuk rumah, bertamu, ya kita meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini di antara maqasid yang terdapat di dalam Quran maupun hadis. Nah, dulu juga kita dapati bahwa ilmu maqasid ini masih tercampur di dalam kitab usul fikih. Nah, di mananya letaknya, yaitu di bagian maslahat. Kalau kita berbicara usul fikih kan kita akan berbicara maslahat mursalat, seperti itu. Lah, ternyata di dalam kajian-kajian itu ketika dikembangkan, ini akan masuk kepada kajian maqasid. Karena inti dari maqasid ini juga termasuk maslahat. Gitu. Maslahat bagi hamba fil ajil wal ajil, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dulu masih tercampur di dalam kajian-kajian usul fikih. Kemudian masih juga tercampur dalam kajian fikih. Karena para ulama juga mengarang maqasidus sholah, maqasidus zakah. Nah, artinya ilmu maqasid ini juga ada atau tercampur di dalam kitab-kitab fikih. Ada juga hikmatus sholat, ada hikmatus zakah, seperti itu. Nah, ini dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, para ulama mulai mendalami, kemudian dimulai dari Imam Syatibi ini dengan kitabnya Al-Muwafaqat yang membahas ilmu maqasidus syariah di salah satu juz tersendirinya, sehingga di sini menjadi ilmu tersendiri. Karena beliau sudah memulai membahas maqasidus syariah ini dalam juz tersendiri dalam kitabnya Muwafaqat.
yang di dalamnya akan dibahas 4 hal. Maksud pembuat syariat, dalam membuat syariat seperti apa. Ini perinciannya sangat banyak, kita hanya mengenal dulu saja. Kemudian maksud pembuat syariat untuk dipahami, li'ifham bahasanya. Kemudian yang ketiga adalah maksud pembuat syariat untuk pembebanan atau litaklif. Kemudian yang keempat, maksud pembuat syariat lil mukallaf, duhulu tahta syariah, seperti itu. Kalau tidak salah bahasanya, saya lupa kemarin atau tadi malam sudah kami murojaah, tapi ada bagian yang lupa di sini. Nah, ini setelah masanya Imam Syatibi ini kemudian muncullah berikutnya, generasi-generasi berikutnya, para ulama yang mengarang dengan judul bahkan secara terang-terangan Maqasidus Syariah. Ini contohnya para ulama yang mengarang kitab Maqasid secara khusus, ada Ibnu Asyur, Imam Thahir Ibnu Asyur, beliau mengarang kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Nah, sudah menjadi ilmu tersendiri. Al-Afasi, beliau mengarang kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha. Kemudian para cendekiawan, peneliti-peneliti, mereka meneliti kitab-kitab seperti nantinya menjadi buku Maqasidus Syariah Ingda Syatibi, Maqasidus Syariah Ingda Ibnu Asyur, Maqasidus Syariah wa alaqatuha bi usul fikih, atau Maqasidus Syariah dan kaitannya dengan ilmu usul fikih, kaitannya dengan fikih, maqasidul zakah, maqasidul Quran, dan lain sebagainya. Ini perkembangan-perkembangan berikutnya. Bentar, ini PPT-nya masih loading. Baik, jika kita rinci, maka kita akan mendapati seperti ini. Kontribusi dan karya-karya penting dalam ilmu maqasid. Ini ulama perintis Maqasidus Syariah abad ke-5-annya. Ya, sebelumnya sebelum abad ke-5. Ya, meskipun kita dapati di dalam Quran, hadis, bahkan pemahaman para sahabat, kan kemarin sudah kami contohkan juga. Sudah kami contohkan juga bahwa dulu Rasulullah ini pernah memerintahkan sahabat, janganlah kalian sholat asar sampai ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ya, Qainuqa atau Quraidah, saya lupa. Pada saat itu dengan kata yang jelas ini para sahabat terbagi dua. Di tengah jalan ketika masuk sholat asar, ada yang terus melanjutkan perjalanan karena ini menganggap perintah yang sangat jelas untuk jangan sholat sampai kepada tempat tujuan. Tetapi para sahabat yang lain melihat bahwa ini masih setengah perjalanan, sedangkan tujuan masih lama dan kemungkinan tertinggal waktu sholat asar gitu. Sehingga mereka memahami maksud dari tujuan atau maksud dari perintah Rasulullah ini agar bersegera. Namun ketika di jalan sudah asar, ya ditegakkan sholat asar karena sholat itu paling bagus di awal waktunya, seperti itu. Nah, ini kan berarti cara memahami dalil maqasid yang berbeda gitu. Meskipun kita dapati seperti itu, tetapi secara karya kita bisa melihat di generasi berikutnya, yaitu misalnya Imam At-Tirmidzi, beliau mengarang kitab As-Shalah wa Maqasiduhu, Maqasiduha ya, sholat dan maqasidnya, Al-Hajj wa Asraruha, haji dan rahasia-rahasianya. Kemudian Abu Zaid Al-Balkhi, beliau mengarang Al-Ibanah an Ilal Ad-Diyanah. Ilal ini ilah-ilah, karena cakupan dari maqasid ini juga ilah-ilah juga. Kemudian Masaleh al-abdan wal anfus, maslahat badan dan juga jiwa. Ini maslahat ini juga kajian maqasid. Kemudian Al-Qafal Al-Qabil Asyasi, beliau mengarang Mahasin Asyariah. Jadi mahasin ini juga maslahat, kaitannya dengan kebaikan-kebaikan syariat ini juga masuk bagian maqasid. Kemudian kajian tersebut, teori maqasid terus dilakukan oleh para ulama berikutnya dengan terus mengalami perluasan makna dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Islam berikut ini. Ini kita akan melihat di antara ulamanya lagi ada Abu Ma'ali Al-Juwaini, ini para ulama abad ke-5 hingga 8.
Karya dan kontribusinya mengarang kitab berjudul Al-Burhan fi Usulil Fiqh, menceritakan atau mencetuskan 5 gagasan maqasid, ada Dzaruriyat, ada Hajiyat, Al-Amah, kemudian ada Al-Mukarramat, kemudian ada Al-Mandubat, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melihat Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengarang kitab Al-Mustasfa, bahkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini juga terkandung maqasid-maqasid juga. Namun masih tercampur ya, ilmunya masih tercampur. Kemudian Al-Is bin Abdi Salam menulis beberapa kitab seperti Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, Maqasid As-Shalah, yaitu penjelasan tentang keabsahan suatu amal tergantung pada tujuannya dan hikmah di dalamnya. Nah, ini sangat syarat dengan maqasid syariah. Kemudian Al-Qarafi mengarang Al-Furuq, berisi klasifikasi perbuatan Nabi sesuai maksudnya. Jadi perbuatan Nabi ini juga mengandung maqasid, nilai-nilainya. Ada yang bentuknya itu amalan manusia biasa, tapi ada juga yang bersifat wahyu dan lain sebagainya. Kemudian Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini mengarang kitab I'lam Muwaqqi'in, sebuah karya yang mengulas hikmah-hikmah tersembunyi di balik syariat untuk diketahui oleh pengkaji syariat agar tidak salah dalam berfatwa. Nah, gurunya sebenarnya juga Imam Ibnu Taimiyah juga termasuk yang perhatian maqasid juga, tapi ini sebagian yang kita tampilkan di sini. Kemudian hingga zamannya Abu Ishaq Asyatibi, beliau mengarang kitab Al-Muwafaqat, merupakan pelopor dari terpisahnya kajian maqasid syariah menjadi buku tersendiri. Mempopulerkan metode tankihul manat dan melakukan transformasi penting terhadap konsep maqasid dari sekedar maslahat-maslahat lepas ke asas-asas hukum, dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan, dari ketidaktentuan menuju keyakinan. Nah, ini kiprahnya Abu Ishaq Asyatibi. Lah setelah ini, setelah masanya Imam Syatibi ini, barulah muncul karya-karya ulama yang memang tersendiri, mengarang kitab maqasid tersendiri, baik maqasid syariah ataupun kaitannya dengan penelitian-penelitian, misalnya maqasid syariah ingda Syatibi, maqasid syariah ingda Al-Juwaini, maqasid syariah ingda Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kajian maqasid ini terus berkembang hingga hari ini. Ini Masya Allah sekali. Ini di antara sampel yang kami sebutkan. Contohnya di sini Profesor Dr. Jasir Audah, nah ini ulama-ulama kontemporer hari ini, beliau mengembangkan maqasid syariah dengan pendekatan sistem. Nah, ini sudah diterjemahkan juga bukunya menjadi membumikan maqasid syariah, membumikan hukum Islam melalui maqasid syariah. Jadi pendekatannya adalah pendekatan sistem. Kami punya bukunya ini, tapi untuk memahami memang cukup menguras energi karena menggunakan term-term ataupun menggunakan bahasa-bahasa sistem seperti itu. Kemudian kita juga mengenal Nahwa Taf'ilil Maqasid Syariah, karya Dr. Jamaluddin Atiyah. Beliau meluaskan makna Al-Kulliyah Al-Khamas, yaitu terkait dengan hifdzuddin, penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan atau harga diri, airat, juga penjagaan harta, ini diluaskan lagi menjadi 4 derivasi, menjadi 4 divisi ya. Ada individu, keluarga, masyarakat, dan manusia. Artinya maqasid syariah ini mencakup maqasid individu. Maqasid individu ini tadi penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, keturunan, dan harta. Kemudian maqasid keluarga, bagaimana keharmonisan keluarga, komunikasi keluarga, demikian pula masyarakat, dan juga kemanusiaan terkait keadilan, terkait musawah, persamaan, dan lain sebagainya. Ini masuk dari bagian maqasid syariah. Nah, ini dikembangkan oleh Dr. Jamaluddin Atiyah. Kemudian kita juga melihat kajian-kajian khusus. Contohnya seperti Dr. Abdul Karim Hamidi ini memunculkan maqasidul Quran, Fitasri'il Ahkam, ada maqasidul Quran, nanti ada juga maqasid imamah atau terkait politik ya, maqasidul imamah. Ini Imam Ad-Dumaiji, Dr. Ad-Dumaiji mengarang kitab juga terkait
politik. Kemudian di situ salah satu pembahasannya ada maqasidul imamah. Kemudian nanti ada maqasid apalagi yang dikaitkan dengan realita kekinian. Karena sangat penting sekali memang untuk memahami maqasid ini. Jadi tujuan imamah atau dalam hal ini kepemimpinan Islam itu seperti apa? Karena ternyata memang ada tujuannya untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia dengan dipacu atau dengan panduan agama seperti itu. Ini perkara-perkara yang sangat penting untuk kita pelajari bersama agar kita bisa melihat sebenarnya sistem pemerintahan yang ideal itu seperti apa dengan maqasidus syariah. Nah, ini jika berbicara terkait politik. Nanti berbicara terkait Quran, ada maqasidul Quran. Kemudian nanti berbicara merajihkan pendapat, ada tarjih maqasidi dan lain sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas juga ini karya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nah, ini cukup menarik, dirosah fi fikhi maqasidi syariah baina maqasidi kulliyah wa nususi juz'iyah. Ini sangat menarik karena beliau membagi orang yang memahami nas atau maqasid ini menjadi tiga. Ada yang terlampau tekstual sehingga hanya berpatokan dengan teks nas saja tanpa harus melihat nas-nas lain, maksud-maksud Allah yang lain di dalamnya. Kemudian ataupun kontekstual dalam hal liberal gitu. Jadi kontekstual yang terlampau sehingga berani untuk menganulir nas. Jadi nas itu tidak dianggap karena melihat maqasid di dalamnya, ada maslahat di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan ditawarkan penalaran yang wasatiyah, yang adil, yang pertengahan. Nah, sehingga di sini kitab ini menurut saya sangat menarik. Nanti akan kita ulas lagi berikutnya. Nah, kemudian kenapa membahas kitab ini ya, dirasah fi fikil maqasid syariah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Qardawi. Nanti kita akan melihat ini pengalaman kami. Jadi dulu ketika kami di Mahat Ali An-Nur, kita sebenarnya tidak membahas dirasah fi fikil maqasid syariah. Kitab yang kita pelajari dulu adalah ilmu maqasid syari', karya Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah. Nah, kitab ini sangat menarik sebenarnya. Jadi nanti di sini para pendengar budiman, Ustadz Ustadzah, ini cukup menarik kitab ini karena kitab ini cocok sebenarnya untuk pengenalan kita awal maqasid syariah, pengenalan maqasid syariah. Namun sangat teoritis ya, tidak menantang sebagaimana buku yang akan kita bahas di Rosa fi Fikih Maqasid Syariah ini. Di dalam kitab ini nanti akan disebutkan 9 pasal. Nah, ini kita lihat sangat teoritis sekali, tapi sebenarnya cukup menarik untuk pengenalan gitu. Ada pendahuluan terkait maqasidus syari'. Beliau menggunakan istilahnya maqasidus syari'. Jadi tujuan syari'. Syari' itu pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita pakai kan maqasidus syariah, syariahnya. Tapi kalau di sini syari'nya sama saja substansinya, cuman beda istilah. Beliau kemudian yang kedua membahas tentang sejarah maqasidus syari', sejarah maqasid syari'. Sebentar ada pesan. Kemudian berikutnya yang ketiga mengambil pelajaran dari maqasidus syari', i'tibar. Jadi mengambil pelajaran dari maqasidus syari'. Yang keempat cara mengetahui maqasidus syari'. Jadi ada cara mengetahuinya. Kemudian pembagian maqasidus syari'. Yang keenam kekhususan maqasidus syari'. Kekhususannya apa? Maqasidus syariah ini ditimbang ilmu-ilmu lainnya gitu. Kemudian yang ketujuh kaidah maqasidus syari', yang kedelapan perbedaan antara maqasidus syari' dengan apa-apa yang terkait dengannya. Karena nanti ada sedikit perbedaan tetapi masuk dalam kajian maqasid, ada maqasid, ada hikmah, ada ilah, ada sedikit perbedaan. Kemudian hukum antara maqasidus syari' dengan dalil-dalil lainnya, karena ternyata maqasidus syariah hubungan antara maqasidus syari' dengan dalil-dalil lain. Karena maqasidus syari' ini dari Allah, dalil-dalil yang lainnya pun itu merupakan intisari dari Quran Sunnah sehingga sangat relevan. Jadi ada hubungannya maqasidus syari' dengan Quran, maqasidus syari' dengan Sunnah, maqasidus syari' dengan ijma', maqasidus syari' dengan qiyas, maqasidus syari' dengan
istishab, istihsan, sadudari'ah, syar'un man qablana, seperti itu. Bahkan nanti ada peneliti lain yang meneliti khusus tentang hubungan antara maqasidus syari' dengan dalil-dalil yang ada yang kita pelajari dalam usul fikih. Nah, kemudian pada semester berikutnya di Ma'had Ali An-Nur kita dulu mempelajari ini, kitab Muhadharat fi Maqasidi Syariah, karya Imam Ahmad Raisuni. Nah, kitab ini membahas terkait ilmu maqasid yang pernah beliau daurahkan selama 10 hari. Karena respon dari pendengarnya sangat bagus, kemudian pertanyaannya pun bisa dibilang aktif, sehingga buku ini dibukukan. Jadi muhadharatnya ini dibukukan menjadi satu buku yang bernama Muhadharat fi Maqasidi Syariah. Apa saja di dalamnya? Ada pendahuluan dan pengertian maqasidus syariah. Yang kedua ada maqasidus syariah menurut ulama terdahulu, maqasidus syariah di masa sekarang, maslahat dan mafsadah, daruriyatul khams, 3 urutan maslahat, menimbang dan merojihkan di antara maslahat, wasilah-wasilah, perkara terkait nas dan maslahat, refleksi dan diskusi-diskusi lainnya gitu di dalam kitab. Ini cukup menarik, namun sifatnya pengayaan ya, karena ini daurah, tidak sebagaimana kitab yang pertama. Kemudian kakak kelas dulu di Ma'had Ali An-Nur menggunakan kitab yang ini, yang tadi, yang saya maksud kitab tersendiri, Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillah asy-syar'iyyah. Jadi kaitan maqasidus syariah ini dengan dalil-dalil syar'i. Maka di sini akan kita ketahui bagaimana kaitannya maqasid dengan Quran, maqasid dengan sunnah, maqasid dengan ijma, maqasid dengan qiyas, maqasid dengan maslahat mursalat, maqasid dengan istihsan, maqasid dengan syahadut dari'ah, maqasid dengan qaulus sahabi atau perkataan sahabi, maqasid dengan uruf atau kebiasaan, maqasid dengan syar'un man qablana, syariat sebelum-sebelum kita, syariat-syariat terdahulu maksudnya seperti itu. Nah, ini Masya Allah sekali, karya Muhammad Said bin Ahmad bin Masud Al-Yubi ini sebagai penguat juga bahwa ada relasi kuat antara maqasidus syariah ini dengan Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita tidak menggunakan buku-buku ini ya. Yang kita gunakan adalah ini buku Dirasah fi Fiqhi Maqasidis Syariah. Nah, kenapa demikian? Karena ini sejarah kami sendiri ya. Ketika kami di program kaderisasi ulama Gontor, kita membahas banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyerang umat Islam. Baik liberalisme, pluralisme, LGBT, kemudian Marxisme, dan lain sebagainya yang merusak umat Islam. Bahkan lebih parah lagi, ada umat-umat Islam, bahkan mereka dari pesantren-pesantren yang kemudian terbaratkan. Gitu. Mereka berpandangan seperti pemikiran orang-orang Barat. Nah, ini yang parah seperti itu. Sehingga mereka berdalil dengan hukum-hukum Islam, berdalil dengan maqasidus syariah, berdalil dengan fikih, berdalil dengan usul fikih, mencoba untuk mengotak-atik hukum, mendekonstruksi syariah. Nah, ternyata di antara ulama yang sangat keras dalam menegur mereka, di antaranya adalah Yusuf Qaradawi ini gitu. Meskipun mereka sering menggunakan Yusuf Qaradawi ini sebagai pembenar atas perbuatan mereka, karena Syekh Yusuf Qaradawi ini juga mengarang fikih aqaliyat, fikih aulawiyat, yang ketika kita lihat hukum-hukumnya berbeda dengan kebanyakan yang ada di umat Islam, karena memang pemahaman beliau terkait maqasid syariah, tetapi sering dipelintirkan oleh orang-orang liberal. Nah, ini sebagai pembenar dari argumen mereka untuk melegalkan maqasid dan meninggalkan usul fikih, meninggalkan teks nas. Nah, seperti itu. Ternyata, oh ini justru Syekh Yusuf Qaradawi ini membantah mereka. Selain juga Syekh Yusuf Qaradawi ini mengkritik mereka yang hanya mengambil teks saja. Nah, seperti itu. Nanti kita akan melihat bahkan amalan-amalan kita pun yang mungkin dulu sudah kita yakini akan teruji ulang gitu. Karena dalil-dalilnya ternyata ada pendapat lain yang dengan itu akan menjadikan kita lebih mampu untuk mendudukkan diri kita gitu, tidak saling menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, karena memang ada maksud-maksud syariat lainnya yang bisa kita temukan di dalam nas itu ataupun dikuatkan dengan nas-nas lainnya. Nah, ini menurut saya cukup menarik. Maka kenapa tertarik membahas buku ini? Yang pertama, buku ini mencoba memberikan nalar yang pertengahan
tidak terlalu tekstual, juga tidak terlampau kontekstual atau liberal. Di sini Masya Allah sekali. Jadi beliau memberikan nalar yang pertengahan, tidak tekstual, ya tidak apa yang ada di nas kita praktekkan seperti itu, tidak seperti itu, juga tidak kontekstual hingga meninggalkan nas. Bagaimana? Ya kita akan mempelajari bersama di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Apalagi yang di kampus-kampus ini sangat relevan sekali. Jadi dalam kehidupan kita bagaimana beliau juga nanti menyontohkan bagaimana masalah-masalah yang khilaf-khilaf isbal, masalah berjenggot, masalah seperti apa. Ini ternyata ada sudut-sudut pandang lain gitu. Tetapi juga ada juga misalnya di kampus-kampus ada orang-orang liberal berdalil dengan maslahah mengatakan Umar bin Khattab itu meninggalkan nas karena di antara istihad Umar bin Khattab itu seakan-akan meninggalkan nas seperti itu. Nanti dibedah juga oleh Syekh Yusuf Qaradawi gitu. Termasuk berdalil dengan salah satu pendapat ulama Mu'tabar Maqasid juga, saya kalau lupa ya imam siapa, yang lebih mendahulukan maslahah daripada nas. Padahal ada pembahasan yang jika diteliti oleh para pakarnya itu tidak sedemikian rupa. Gitu. Jadi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, memacu kita untuk menguji ulang pemahaman yang telah kita ketahui gitu. Jadi akan menguji ulang. Karena kan memang dalam filsafat ilmu itu disebut ilmu itu ya ketika kita sudah benar-benar menghayatinya gitu. Kita sudah menguji ulang ilmu tersebut sehingga kita benar-benar meyakini gitu. Nah, kita akan menguji ulang pemahaman yang telah kita ketahui argumen-argumennya seperti apa. Kemudian yang keempat, mudah dipahami karena ada dua kubu yang saling bertentangan. Karena beliau menyebutkan kubu ekstrim kanan dan ekstrim kiri sehingga mudah dipahami. Ini karena ada ungkapan ini ya, ungkapan hikmah itu birid dihi tatabayyanal asya. Dengan lawan katanya itu kita akan mengetahui hakikat sesuatu. Jadi kita mengetahui putih karena ada hitam. Nah, kalau nggak ada hitam semua putih semua ya tidak diketahui itu putih. Kita mengetahui manis karena ada pahit seperti itu. Karena kalau semuanya manis kita tidak akan mengetahui hakikat manis itu seperti apa. Kita akan mengetahui hakikat cantik karena ada jelek. Gitu. Coba kalau semuanya cantik maka tidak ada orang cantik karena semuanya cantik. Hakikat cantik itu tidak ada karena tidak ada lawannya seperti itu. Sama ketika beliau memaparkan ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, maka itu akan mudah untuk dipahami. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, memudahkan kita untuk bersikap secara pertengahan, tidak ekstrim tekstual maupun kontekstual. Ini seperti yang pertama tadi. Kemudian yang keenam, buku ini sudah diterjemahkan. Jadi para asatid ya teman-teman, buku ini sudah diterjemahkan. Ini nanti kita ini juga lihat juga sudah saya ini ya tampilkan di PPT nanti insya Allah. Sudah diterjemahkan menjadi fikih maqasid syariah. Moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal gitu. Nah, ini artinya untuk memudahkan kita juga buku ini sudah diterjemahkan dan dijual, bisa dicari di Shopee dan lain sebagainya sehingga kita memahaminya pun relatif lebih mudah. Adapun buku ini sudah buku yang versi Arabnya bisa kita cari juga di internet, bisa kita unduh dan sudah kami share juga di grup CIS seperti itu. Nah, kemudian apa peluang dari kita memahami maqasid syariah? Lah bagi kita yang mungkin di kampus sebenarnya peluangnya sangat besar sekali. Ini penelitian saya yang sudah masuk di jurnal ada Sinta 2, Sinta 2, ada Sinta 3 dan ada Sinta 4 ini terkait maqasid semua. Yang pertama ini ada maqasid syariah, maqasid al-syariah value in this concept of the Khalifat. Nah, ini nilai-nilai maqasid syariah dalam konsep khilafah al-Mawardi. Nah, ini saya menggunakan analisis maqasidul imamah gitu. Jadi kita melihat nilai-nilai maqasidnya, maqasidul imamah atau maqasidul khilafah ini di dalam konsepnya Imam Mawardi. Imam Mawardi ini kan kalau kita belajar bersama kan salah satu tokoh Islam yang menteorikan politik dalam Islam awal-awal gitu, termasuk yang awal-awal gitu, Imam Mawardi. Jadi kalau kita berbicara ketatanegaraan Islam tidak layak kalau meninggalkan Imam Al-Mawardi seperti itu.
Nah, saya mengkaji maqasidus syariah, nilai-nilai maqasidus syariah dalam konsep khilafahnya. Ini bisa terbit Sinta 2 di Al-Ahkam UIN Wali Songo. Kemudian di sini saya juga pernah membahas masuk Sinta 2 juga implementasi maqasidus syariah dalam fikih aqaliyat atau fikih minoritas ya, fikih aqaliyat Syekh Yusuf Qardawi. Ini juga masuk Sinta 2 di Jurnal Hukum Islam. Jadi kita mengimplementasikan karena Syekh Yusuf Qardawi ini sebenarnya sangat perhatian terhadap maqasidus syariah dan tidak meninggalkan nas. Kemudian muncullah fikih aqaliyat, tetapi terkadang disalahpahami oleh orang-orang yang misalnya liberal yang mereka hanya mengambil maqasidus syariah, kemudian mengatakan, oh kalau seperti itu Syekh Yusuf Qardawi ini membenarkan kita ini harus mengambil maqasid meninggalkan nas, padahal sejatinya tidak seperti itu. Kemudian grup sebelah juga seperti itu, sebelahnya lagi, oh Syekh Yusuf Qardawi ini sudah keluar nih dari Islam nih, karena seakan-akan meninggalkan teks nas gitu. Ini bagi yang ekstrim sebelahnya lagi yang tekstual. Padahal ternyata tidak. Syekh Yusuf Qardawi masih berpatokan juga dengan pandangan-pandangan para ulama lainnya dalam memahami salah satu nas gitu. Karena nas ini tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi harus dipahami juga menurut penjelasan para ulama-ulama lainnya, khususnya ulama-ulama zaman dulu, sehingga kajian-kajiannya itu tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga ada konteks-konteks lain yang diteliti sehingga memunculkan hukum yang lebih bermaslahat. Kemudian pernah juga terbit di Sinta 3, awalnya Sinta 2, namun mengalami penurunan. Ini hukum atau aksi unjuk rasa bela Islam atau demonstrasi ya, bela Islam pada kasus Ahok dalam perspektif maqasidus syariah. Nah, ternyata untuk menghukumi perkara demonstrasi bela Islam saat ini seperti apa, kalau kita melihat di timur itu dilarang, tetapi melihat ulama-ulama yang memang hidup di negara demokrasi kok dibolehkan. Nah, kita bisa melihat secara maqasidus syariahnya. Ini bisa terbit Sinta 3. Kemudian ada lagi yang hampir serupa yaitu telaah atas fik aqaliyat Syekh Yusuf Qardawi gitu. Nah, ini juga saya ingin membuktikan bahwa uh, mereka orang-orang liberal yang beralasan dengan maqasidus syariah dengan Syekh Yusuf Qardawi, fikih aqaliyatnya Syekh Yusuf Qardawi ini salah kaprah seperti itu. Tidak hanya itu, peluangnya masih sangat banyak. Ini di antara jurnal-jurnal kami juga ada pendaya gunaan zakat dan wakaf untuk mencapai maqasidus syariah. Ini di jurnal Al-Auqaf, jurnal BWI Badan Wakaf Indonesia. Ada framework studi maqasidus syariah. Kemudian ada telaah atas istihad Umar bin Khattab, perspektif maqasidus syariah. Kemudian ada telaah atas konsep khilafah mawardi tadi. Kemudian ada masalah safar wanita. Gitu. Safar wanita menurut para ulama ini juga tinjauannya maqasidus syariah. Artinya peluang-peluang kita untuk mengkaji maqasidus syariah ini masih sangat besar. Dan kami lihat di jurnal-jurnal juga masih sangat laku kajian-kajian maqasidus syariah. Apalagi maqasidus syariah yang ingin kami kembangkan ya, maksudnya selain daripada kajian ini, kami ingin menjadikan maqasidus syariah ini sebagai basis islamisasi ilmu pengetahuan gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kitab fikih maqasidus syariah. Nah, ini terjemahannya. Terjemahan daripada kitab Dirasah fi Fiqhi Maqasidus Syariah. Ini terjemahannya fikih maqasidus syariah, bisa dicari di internet. Kemudian Jasir Audah tadi yang mengarang mengarang maqasidus syariah, sistem approach gitu ya. Pendekatan sistem ini sudah diterjemahkan juga menjadi membumikan hukum Islam melalui maqasidus syariah. Ada juga kitab-kitab lainnya. Ini meskipun belum saya baca tapi kami tampilkan di sini ada maqasidus syariah, kemudian ada qawaid al-maqasidiyah, kemudian kalau yang terakhir ini al-muwafaqat fi usuli syariah yang karya Imam Asy-Syatibi. Nah, ini pendahuluan dari kajian yang insya Allah akan kita laksanakan setiap pekannya. Sebenarnya saya juga sudah menyiapkan untuk pendahuluan mukadimah kitab Syekh Yusuf Qardawi, tetapi mungkin waktu sudah hampir jam 10. Kita buka cermin tanya jawab terlebih dahulu habis ini ya. Ini PPT-nya masih berhenti.
Lu mati sih. Itu tadi sudah selesai ya ininya. Eh, Terakhir setelah ini, maksudnya setelah PPT ini adalah penutup. Jadi kita stop saja. Baik, itu pendahuluan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum kita benar-benar membahas kitab ini, gitu. Barangkali ada yang hendak ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan Ustaz. Dalam Maqasidus Syariah kan tadi disebutkan ada yang apa namanya al-khoms itu ya, yang hifdun din, hifdun apa nyawa, misalnya menjaga nyawa dan sebagainya. Kalau yang ini lebih rinci sih, langsung masuk ke situ. Itu sebenarnya kalau urutan-urutan yang hifdun din itu memang apa itu ada prioritas. Misalnya katakanlah misalnya ada pencuri atau begal itu mau mencuri gitu ya. Kita lebih mentingin harta atau nyawa. Nah di situ apakah ada standarisasi bahwa misalnya nyawa itu lebih penting daripada menjaga harta, atau misalnya nanti ada sebagainya gitu Ustaz. Apakah urutan-urutan di Maqasid Syariah itu yang apa namanya hifdun itu ada prioritasnya atau sekedar istilah aja di situ Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, J. Ini pertanyaan yang cukup baik, cukup bagus. Ini nanti bisa dilihat salah satunya di kitab, saya tunjukkan dulu ya. Kitab ini yang ini jelas-jelas sudah ada karena sebentar PPT-nya masih loading. Coba mungkin sebentar. Saya bagikan versi ini saja. Sebentar. Sebenarnya saya tadi membuka versi PDF ya, karena sudah saya buatkan versi PDF agar lebih mudah dibuka. Itu nanti bisa dirujuk di kitab, sebentar ini. Baik, ini versi PDF-nya. Nah, ini bisa dirujuk di dalam kitab ini nih. Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillah asy'ar'iyyah. Termasuk ada juga yang lebih rinci lagi ya. Maksudnya kan itu maqasidul khamsah atau daruriyatul khamsah atau al-kulliyat al-khams. Nah, itu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap nyawa, kemudian penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap mal. Ternyata ada lagi sebagian ulama itu menambah maqasid atau penjagaan terhadap kehormatan. Kehormatan ini perlu dijaga karena di dalam Quran ini kan waladina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh wanita baik-baik itu telah berbuat zina, maka kan dia dicambuk gitu. Ini kan bagian dari melindungi kehormatan gitu. Jadi khibdul aird. Jadi maksudnya aird bukan nasel gitu. Kalau nasel kan terkait dengan menggugurkan mungkin, ya terkait dengan ya masih sama, tapi ini menuduh orang berzina. Dia tidak berzina tapi dituduh. Nah, dari situ kemudian Syekh ini ya Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi ini menempatkan posisinya itu di mananya gitu ya, seperti itu. Itu dibahas beliau lah.
beliau menjelaskan atau di dalam kitab yang lainnya juga bahwa urutan itu urutan yang prioritas. Jadi prioritas pertama adalah kita menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan atau harga diri tadi. Kemudian menjaga mal. Tetapi meskipun ini urutan prioritas, dalam kasus tertentu boleh ada perbedaan gitu. Boleh ada perbedaan karena sifatnya yang darurat, sifatnya yang memang mengharuskan. Contohnya gini, contohnya ketika kita sedang di pantai, kita hendak melaksanakan sholat. Ternyata ada orang tenggelam. Kita sholat ini hifduddin, tetapi melihat orang tenggelam itu hifdu nafas. Nah, dalam masalah kayak gini, orang yang paham maqasid pasti mendahulukan orang yang hendak tenggelam tadi. Artinya dia segera beranjak menolong orang yang hendak tenggelam. Karena sifatnya itu doruri. Jadi sholat ini bisa waktunya bisa nanti-nanti, sedangkan ini tenggelam ini kalau nggak ditolong dia akan wafat. Nah, kalau tadi kasusnya pencurian, ini cukup menarik. Cukup menariknya karena kita terkadang salah fatal. Kita salah fatal karena letterlek terhadap hadis gitu. Karena di dalam hadis itu kan disebutkan man qutila duna malihi bahwa syahid gitu ya, atau fisabilillah, saya agak lupa. Barang siapa yang dibunuh karena hartanya, dia mati syahid. Artinya ketika ada orang di jalan dirampok gitu ya, serahkan harta atau nyawa gitu. Itu kemudian orang yang tekstual pasti kalau gitu walaupun saya punya uang 5.000 nggak saya serahkan karena nanti kalau saya terbunuh saya mati syahid gitu. Padahal ternyata orang yang paham maqasid syariah tidak berhenti di situ. Karena makna daripada man qutila duna malihi ini, barang siapa yang terbunuh tanpa karena mempertahankan hartanya ini mati syahid adalah harta yang membuat dia itu akan miskin, membuat dia itu akan sengsara karena harta yang begitu banyak gitu ya maksudnya ya. Jadi harta yang memang urgen sekali jika diberikan menjadikan dia miskin, orang tuanya miskin, anak cucunya miskin. Nah, seperti itu. Adapun kalau cuma harta 5.000, 10.000, 1 juta, ketika di jalan dirampok ya serahkan saja uang itu. Seperti itu. Serahkan saja uang itu, tidak mengapa. Karena orang yang paham maqasid syariah justru paham kalau ini saya hanya menyerahkan uang segini saja gitu. Untuk menyelamatkan nyawa saya gitu. Jadi akhafu dararain, mengambil darurat yang lebih ringan daripada menyerahkan nyawa seperti itu. Tapi kalau orang yang tekstual, terlalu tekstual, maka melihat loh, saya kan punya uang 5.000 di dalam hadis kan barang siapa yang qutila duna malihi mempertahankan hartanya fisabilillah atau mati syahid gitu. Padahal sebenarnya makna harta di situ adalah harta yang ketika diambil itu menjadikan dia sengsara, keturunannya sengsara seperti itu. Artinya ketika kita memahami maqasid syariah dengan benar, kita akan bisa memetakan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah urutan yang memang harus kita jaga. Pertama adalah agama kita, baru nyawa kita, kemudian akal kita, kemudian keturunan kita atau harga diri kita, baru harta kita. Tetapi dalam kondisi tertentu itu bisa berubah seperti itu. Ketika memang kondisinya mendesak, kondisinya memang sangat menuntut terjadinya perbedaan. Artinya kalau kita memahami maqasid syariah, justru kita bisa menempatkan hal ini gitu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, wa'alaikum. Ini di kolom komentar, mohon izin boleh di-share PPT-nya di grup. Ya, insya Allah nanti kami share PPT-nya sekaligus recordingnya juga kami share insya Allah. Karena ini sebenarnya juga bagian dari kami ingin menguasai lebih dalam lagi terkait maqasid syariah, yang kedepannya kajian-kajian maqasid syariah ini cukup menurut kami cukup menarik karena sudah mengarah ya. Dalam Quran juga maqasid Quran ada tafsir maqasidi ya, kita kan mungkin pernah mendengar juga ada tafsir maqasidi dan lain sebagainya. Itu kan bagian-bagian dari kajian-kajian maqasid gitu yang terus dikembangkan oleh para ulama.
Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada akan kita akhiri dan insya Allah kita bertemu di eh, Jumat yang akan datang dengan membahas kitabnya ya, mulai dari pendahuluannya. Karena dengan kita membahas pendahuluannya kita akan tahu juga ternyata para ulama itu melihat peluang gitu, melihat peluang dari daurahnya menjadi kitab misalnya, dari awalnya sekedar seperti apa menjadi kitab. Nah, ini motivasi bagi kita juga agar kita membuat karya gitu. Karena ketika kita nanti wafat tanpa karya kita akan ditinggalkan gitu. Nama kita akan hilang dari realitas atau dari kehidupan gitu. Ketika kita tidak memiliki karya. Tapi ketika kita memiliki karya berbentuk tulisan, apalagi tulisannya bermanfaat, ini kita akan terus dikaji atau bahkan terus terkenang karena kita menorehkan karya. Nah, bagian daripada hal inilah nanti insya Allah akan ada urgensi kepenulisan. Kemudian itu minggu depan kita akan bersama Ustadz Brili Ar-Rasyid juga. Beliau sangat produktif menulis, memiliki sekitar 114 buku ya, karena beliau ketika menjadi pemateri sekalian dibuat e-booknya, kemudian disebarkan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga ingin mengadakan nantinya workshop kepenulisan, tetapi waktunya belum dirapatkan atau masih menyusul seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.